Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nawayna ta'allum ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wan naf'u wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala wa yanqudul wudu'u al-kharij min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala ma kana wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi wa yanqudul wudu'a massu qubuli aw duburi adamiyin minhu aw min ghairihi bi batinil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin aw imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila hailin illa zufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu' wa yushtaratu li sihhatis shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sekarang Ar-Risalatul Jami'ah, yaitu tentang yang membatalkan wudu. Disebutkan oleh penulis kitab wa yanqudul wudu'ah, yang membatalkan wudu adalah al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan pelepasan. Apa itu? Al-qubul au dubur, yaitu kubul atau dubur ala ma kana, dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada yang keluar dari dubur atau kubul, meskipun keluarnya itu tidak normal, tidak wajar, maka wudhu kita menjadi batal. Misalkan keluarnya itu keluar cacing, keluar darah, atau keluar batu, pipis keluar batu, itu tetap membatalkan puasa ya, membatalkan wudhu ya. Kalau pipis keluar air ya wajar, meskipun keluarnya itu tidak wajar, tetap batal. Wa yanqudul wudu'a zawalul aqli, dan membatalkan wudu adalah hilang akal. Binaumin, misalkan sebabnya tidur, misalnya tidurnya itu telentang, nyenyak sampai tidak mendengar apapun, maka batal. Jadi tidak tahu yang dilakukan di sebelahnya, itu berarti tidurnya nyenyak, itu bisa membatalkan wudu. Kecuali nauma mumakkanin maq'adatahu, yaitu kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya pada tempat duduknya minal ardi, di bumi. Kecuali kalau orangnya itu tidurnya sambil duduk, nah kayak gini. Tapi kalau orangnya yang duduk itu kurus, nah masih ada kemungkinan tetap keluar angin itu ya kan, kayak Dani pasti kan tetap sih ada celah ya. Kalau Pak Alam nggak bisa kalau nggak diangkat itu, nah, kan harus berdiri dulu baru bisa keluar angin. Tapi kalau kurus kayak saya, Dani, Pak Karni, tetap saya kempes. Itu yang masalah. Wa yanqudul wudu'ah masuku buli auduburi adamiyin, dan berikutnya yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul atau dubur anak Adam. Bukan anaknya Adam ini. Tapi ya anak Adam itu manusia maksudnya.
Nah, jadi wudu orang yang dalam hal ini yang batal itu adalah orang yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Misalnya Pak Adam habis mandi di sungai, dipegang sama Pak Alam, plek, nah yang batal itu Pak Alam, nah gitu ya. Pak Katni itu gak batal. Bagian apa? Kubulin atau duburin, kubuli adamiyin atau duburi adamiyin, yaitu bagian kubul itu penis, sedangkan testis, tahu testis ya, yang kantongnya itu tidak membatalkan meskipun disentuh. Bijinya atau bulunya itu nggak batal. Jadi yang batangnya itu ya yang membatalkan. Terus kalau bagian dubur yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud adalah tempat keluarnya kotoran yang dalam itu loh, bundarannya. Jadi bukan pipinya dubur. Ya, kalau pipi ini sama ini nggak membatalkan, tapi dalam itu kan kayak ada bundarannya, kayak bundaran waru. Itu yang disentuh, yang di dalam itu yang membatalkan. Jadi harus tahu batasannya. Kesentuh pipinya, waduh batal, bukan. Kesentuh rambutnya, wis batal, enggak. Tidak seperti itu. Selain dubur dan kubul manusia adalah milik hewan. Kubul dan dubur hewan itu tidak membatalkan wudu jika disentuh dengan telapak tangan. Jadi meskipun ada kuda dipegang sama Pak Alam itu tidak membatalkan wudu. Itu masalah yang membatalkan wudu. Kubul atau duburnya siapa? Minhu au min ghairihi, milik sendiri atau miliknya orang lain. Nah, kalau milik sendiri ya batal, milik orang lain nggak batal. Ada yang bertanya, kenapa kok menyentuh kubul atau dubur bisa batal? Nah, ada yang nanya kayak gitu. Wong kita bawa kemana-mana kan harusnya batal terus sekalian. Ya itu, kalau mazhab Hanafi ya nggak batal nyentuh. Karena apa? Karena bagian tubuh. Menyentuhnya dengan apa? Bibatnil kaffi wa butunil asabi, yaitu bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam dari jari-jari ini. Nah, jadi kalau ini ditutupkan, coba tutupkan. Nah, ditutupkan gini, yang nggak kelihatan itu yang membatalkan. Kalau disentuh dengan ini, kalau nyentuhnya pakai ini, misalnya ditapok, plok, itu nggak membatalkan. Atau lagi habis mandi di sungai, ditutupnya gini, nah, disentil kan nggak nyentuh, ya kan? Plok, nggak itu. Nah, ditutup kayak gini, itu nggak membatalkan. Makanya habis mandi, kalau orang-orang santri biasanya ditutup pakai bagian ini, ya itu nggak batal meskipun nyentuh. Tapi kalau megangnya gini, baru batal. Iya, gatal ya gini-gini, gosok. Pokoknya jangan dengan telapak tangan atau telapaknya jari ini. Kabiron kana au saghiron, baik orang dewasa atau kecil, meskipun umurnya baru 1 hari, walaupun yang disentuh dengan sengaja atau lupa, maka wudunya tetap batal, kecil atau besar, sengaja atau enggak sengaja. Pokoknya kalau disentuh selain ditentuh dengan telapak tangan itu batal. Walau waladahu walau mayyitan, meskipun yang disentuh itu anaknya sendiri atau juga mayat sudah mati disentuh, itu tetap membatalkan. Nah, tetapi jika salah satu itu telah menjadi mayat, maka yang batal itu yang masih hidup. Kalau yang sudah mayat tidak perlu wudu lagi gitu loh. Gak batal. Jadi yang batal itu yang masih hidup. Misalnya anaknya istrinya memandikan suaminya, kan boleh itu, atau suaminya memandikan istrinya mati. Nah, yang batal itu yang suaminya gitu loh. Yang istrinya meskipun disentuh gak batal. Apalagi yang membatalkan wudu, yang qudul wudu'a al-iltiqa ubasyaratai rajulin wa imra'atin, yaitu bertemunya 2 kulit laki-laki perempuan kabira ini yang sama besarnya, yang dewasa, ajnabiyya ini yang bukan mahram. Menyentuh kulit baik sengaja ataupun tidak sengaja yang bukan mahram.
nah itu membatalkan wudu. Di antaranya yang bukan mahram itu siapa? Istri itu bukan mahram. Loh, kan sudah nikah. Iya, bukan mahram. Jadi yang dimaksud mahram itu adalah apa? Kalau mahram itu yang tidak bisa dinikahi. Kalau istri bisa dinikahi kan? Bisa dikawin, berarti bukan mahram. Cuma pernikahannya itu hanya sebagai penghalal untuk berhubungan gitu loh. Tapi statusnya tetap bukan mahram. Tapi kalau ke mertua, mahram. Nyentuh itu nggak apa-apa, salaman ke mertua nggak batal. Meskipun sudah cerai, itu tetap orang tua statusnya, salaman tidak batal. Bila hailin, dengan tanpa penghalang. Tetapi kalau dengan penghalang tidak batal wudunya. Illa dhufran au sya'ron au sinnan fala yanqudul wudu'ah, kecuali kuku. Nah, kalau yang disentuh istri atau perempuan yang lain itu kukunya nggak batal, rambutnya nggak batal, atau giginya diketek gini nggak batal. Makanya kalau mau berangkat sudah punya wudu, ya wes sentil giginya, tek, saya berangkat dulu, atau rambutnya yang ditarik, saya berangkat dulu, atau kukunya, itu nggak membatalkan wudu. Nah itu, oh ini kurang dikit. Wa yustaratu li sihhatis sholati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhanni fa in shalla ma'a syakki lam tasihha sholatuhu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makan wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliya al fardha qa'iman. Wallahu a'lam bissawab. Saya tambahi sedikit, tinggal dikit ternyata. Dan disyaratkan untuk keabsahan salat, yang pertama adalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Jadi harus tahu waktunya itu masuknya yakin, kapan masuknya itu harus tahu, itu syaratnya. Au ijtihadin, kalau enggak secara yakin bisa dengan ijtihad. Ya menggunakan perkiraan dengan cara gimana saja, pokoknya ya mengira-ngira gini, oh ini kayaknya masuk dengan tanda-tanda seperti ini, itu boleh. Au ghalabati dhanni, atau dengan dugaan yang kuat, pokoknya menduga ini masuk, menduga masuk. Fa in shallama asakki, kalau orang itu sholat dengan keraguan, ini masuk apa enggak ya, ini masuk apa enggak ya, nah, tidak yakin juga tidak melakukan perkiraan, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Ya pokoknya harus yakin, oh ini wes masuk ini sholat, oh ini kayaknya masuknya jam sekian, lah harus diduga-duga. Kalau misalnya ragu, ini kayaknya belum, ini masuk belum, masuk belum, maka tidak sholat, tidak sah sholatnya. Meskipun ternyata ia itu benar-benar melakukan sholat di waktunya. Karena kenapa? Karena keraguan-raguannya itu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan juga mengetahui arah kiblat. Nah, itu juga syarat, menghadap kiblat. Makanya kalau sholat fardu di dalam kendaraan dan kendaraannya itu berbelok, makanya itu tidak sah. Makanya harus mengulang ketika sudah sampai di rumah. Kenapa? Karena kalau sholat fardu wajib menghadap kiblat, beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, meskipun kita naik kuda, kudanya ke arah mana, bebas menghadap kemana-mana. Wajib satrul aurati, dan wajib menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki itu apa? Antara mana? Antara pusar dan lututnya. Jadi pusar dan lutut itu bukan aurat, tetapi wajib ditutup. Kenapa? Karena untuk memastikan supaya tidak kegeser dikit gitu loh. Ngerti maksudnya? Kalau ditanya pusar sama aurat, sama lututnya itu termasuk enggak? Tidak termasuk, karena antara pusar dan lutut. Tetapi wajib ditutup pusar sama lututnya. Kenapa? Karena itu untuk menyempurnakan aurat itu ketutup apa enggak? Nah, itu loh. Ngerti tak maksudnya? Nah, tapi kalau ditanya
pusar sama lutut itu aurat bukan, antara pusar dan lutut gitu. Tetapi wajib ditutup gitu loh. Karena kalau gerak dikit itu kegeser, keangkat sedikit. Karena itu merupakan hal yang menyempurnakan penutupan aurat, maka wajib juga ditutup. Kalau aurat wanita di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya kalau ada orang sholat sambil bercadar, hukumnya makruh. Aurat wanita merdeka di hadapan lelaki yang bukan mahram, merdeka ya bukan budak, ya kayak wanita-wanita yang biasanya di sini. Nah itu auratnya kalau ke kita, ke bukan mahram, seluruh tubuhnya, termasuk wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang cadaran itu jangan dihina, karena itu pakai pendapat mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang pertama. Tetapi ada yang kedua, dalam pendapat mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi nggak apa-apa, yang penting wajah dan telapak tangan terbuka. Yang penting seluruh tubuh terbuka. Kembali seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu jadi terserah mau pakai yang mana, yang penting tidak menghina. Itu pendapat yang kedua. Tetapi dengan syarat terjaga dari godaan fitnah. Tetapi yang membuka wajah dan telapak tangan ya harus menjaga diri dari fitnah. Nah, kalau berikutnya aurat wanita di hadapan lelaki yang merupakan mahramnya, dan di depan sesama wanita ke mahramnya, ngerti mahram yang tidak bisa dinikahi atau sesama wanita, itu antara pusar dan lutut. Berarti ke atas itu nggak wajib ditutup. Misalnya lagi masak barang, cuma nutup pusar sampai lutut, nggak apa-apa, karena auratnya sampai situ tok. Terus kurang dikit, tahirin wa yajibu satrul auratih bisatirin tahirin, ditutup dengan penutup yang suci. Mubahin dan mubah. Mubah itu maksudnya bukan barang yang digunakan tanpa izin. Jadi tidak boleh menutup aurat dengan sesuatu yang tanpa izin. Sama halnya ketika kita sholat, kita pakai bajunya orang tanpa izin, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Pakai bajunya orang tanpa izin, sholatnya sah. Tetapi haram. Kenapa? Karena pakai baju tanpa izin. Tapi sholatnya sah. Gitu. Wa yajibu raf'un najasatih, wajib mengangkat najis, minat thawbih dari pakaian, wal badanih dari badan, wal makanih dan tempat. Wa yajibu 'alal qadiri, dan wajib atas orang yang mampu ayyusalliyal fardhah, untuk salat fardhah qaiman, dengan cara berdiri tegak di atas kedua kakinya. Gimana kalau misalnya ada orang yang salat sambil bersandar sedangkan dia mampu, sah apa enggak salatnya? Salatnya sah, tapi hukumnya adalah makruh, hukumnya haram. Hukumnya makruh kalau bersandar. Nah, jadi kalau dalam keadaan mampu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah meskipun mampu boleh langsung duduk. Tarawih misalnya, langsung nggak apa-apa, meskipun mampu berdiri langsung duduk. Allahu Akbar. Tapi pahalanya berapa? Separuh. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholat dengan miring. Mau kok langsung miring? Dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, dengan tidur. Tidurnya gimana? Tidur miring. Kalau nggak bisa, dengan tidur telentang. Kalau nggak bisa, dengan isyarat. Wes pokoknya sholat nggak bisa ditinggal. Terus yang terakhir, furudus sholah, wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai, cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang penting berikutnya masuk ke rukun-rukun salat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.